Belum unmute, Romo. Suaranya. Romo, suaranya belum kedengeran. Selamat pagi semuanya. Ya, makasih. Oke. Sahabat rohani LPF, pada hari ini Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, sabda Tuhan menyapa kita diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai ayat 30. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika Yesus datang ke Nazaret, ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat rohani LPF yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun sabda Allah dalam surat Ibrani bab 11 ayat 1 berbunyi demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dan iman adalah bukti. Dasar senantiasa tidak dilihat. Dasar lautan, dasar bangunan. Namun dasar yang tidak kelihatan itu menjadi sumber kekuatan, keberadaan atau eksistensi dari sesuatu yang kelihatan. Dengan kata lain, yang tidak kelihatan menopang, mewadahi, dan membuat sesuatu yang kelihatan itu eksis dan ada. Bukti itu menuntut adanya penglihatan. Di dalam perkara, bukti-bukti itu dihadirkan supaya dapat melihat kebenaran dari kasus yang sedang disidangkan. Sahabat rohani yang terkasih, pada kesempatan ini saya ingin memperkaya rumusan iman tersebut dengan mengacu pada Injil pada hari ini. Kalau surat Ibrani mengatakan iman adalah dasar, maka saya juga mengatakan iman adalah mata di dalam diri kita untuk melihat apa yang tidak dilihat oleh panca indera fisik kita. Dengan kata lain, iman adalah salah satu organ di dalam diri kita, organ rohani yang mungkin dengan istilah populer adalah indera yang keenam, sehingga kita mampu melihat yang tidak kelihatan dari realitas yang kelihatan. Misalnya, di balik tulisan-tulisan alfabet di dalam Alkitab, di dalam kitab suci kita, Injil, kita mampu melihat Tuhan kita Yesus Kristus yang berbicara kepada kita dan kita mendengarkan.
Di balik ritus-ritus perayaan sakramen maupun sakramentalia yang dirayakan dalam persekutuan umat Katolik, kita mampu melihat Kristus yang memberkati, Kristus sebagai imam yang menjadi sumber dan arah dari doa kita. Demikian juga di balik perkumpulan Katolik, kita melihat di balik perkumpulan LPF ini ada yang kita lihat, yaitu Kristus yang hadir di sana. Sekaligus iman adalah jembatan. Kalau mata iman ada di dalam diri kita, iman adalah jembatan yang membawa kita menyeberang, berjalan kepada apa yang kita lihat itu. Sehingga oleh iman kita digerakkan, kita berjalan, meninggalkan apa yang kelihatan menuju apa yang tidak kelihatan. Iman sebagai mata untuk melihat yang tidak kelihatan, iman sebagai jembatan untuk nyebrang ke posisi Allah. Inilah yang gagal dilihat oleh orang-orang Nazaret ketika Yesus datang ke rumah ibadat mereka. Mereka berhenti melihat apa yang mereka lihat dalam diri Yesus sebagai salah seorang warga dari Nazaret. Mereka mungkin mengenal masa kecilnya, mereka mengenal sanak keluarganya, mereka merekam jejak kehidupan sosial sanak keluarganya. Mereka tidak mampu melihat di balik figur Yesus adalah sabda yang menjadi daging, kekuatan hikmat Allah yang datang untuk menyelamatkan, menyembuhkan, dan membimbing, serta membawa orang ke dalam pertobatan. Mereka gagal. Mereka tidak lagi memiliki jembatan yang bawa mereka untuk masuk ke dalam kehidupan Yesus. Dan malam ini Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang buat orang mengalami pertobatan. Sebagaimana kita dengar tadi di dalam Injil, Yesus katakan, inilah yang tidak dimiliki oleh orang Israel, janda-janda Israel pada zaman Elia, dan juga orang kusta di Israel pada zaman Elisa. Sahabat LPF yang terkasih, mengapa bacaan ini dihadirkan di masa Prapaskah ini? Sekarang kita masuki masa Prapaskah yang ketiga. Ada 5 masa Prapaskah. Dengan kata lain, kita sudah menjalani lebih dari setengah masa Prapaskah ini. Secara visual, secara visual, kalendarium Prapaskah adalah angka-angka dari tanggal, hari, dan bulan tertentu. Sebuah kalender. Tapi di balik kalender ini, kita melihat ada satu yang lain. Di balik kalendarium, angka-angka kalender masa Prapaskah, mata iman kita melihat satu yang lain, yaitu suatu ajakan untuk datang kepada Yesus melalui pertobatan, melalui perbuatan amal. Sehingga setelah kita melihat itu, kita menyeberang, kita berjalan di atas masa Prapaskah itu, sehingga kita meninggalkan kehidupan yang lama. Kita masuk ke dalam kehidupan yang baru. Di seberang di sana ada Tuhan kita Yesus Kristus yang mengulurkan tangannya berjalan bersama dengan kita sebagai manusia baru, manusia yang telah mengalami pertobatan. Oleh karena itu, iman membuat kita melihat ada sesuatu yang lain di balik angka kalender Prapaskah. Dan sekaligus ini menggerakkan kita sebagai jembatan untuk berjalan, meninggalkan manusia lama dan menuju manusia baru yang akan mengalami pembaharuan hidup bersama dengan Kristus yang bangkit. Sahabat rohani LPF yang dicintai Tuhan, terkadang mungkin kita seperti orang-orang Nazaret di dalam Injil pada hari ini. Kita sudah terbiasa melihat kalender masa Prapaskah, sudah biasa. Ada yang mungkin sejak SD, ada yang mungkin mulai sejak SMP, ada yang mungkin mulai sejak SMA atau setelah bekerja, setelah dia menjadi Katolik.
Tapi sering terjadi orang Katolik dari kecil sudah teranggap biasa, menganggap biasa Prapaskah itu, sehingga tidak lagi mampu melihat dengan iman di balik kalender Prapaskah tersebut. Inilah orang-orang Nazaret zaman ini di dalam komunitas gereja Katolik. Demikian juga karena tidak melihat dengan iman apa yang ada di balik kalender Prapaskah ini, maka tidak ada kekuatan untuk menyeberang menggunakan jembatan Prapaskah itu. Karena iman adalah sekaligus jembatan yang membawa kita, menggerakkan kita ke posisi Yesus yang datang untuk menyelamatkan kita. Sahabat LPF yang terkasih, saya punya pengalaman terkadang ada pemuda atau pemudi Katolik menikah dengan pemuda-pemudi dari agama lain dan mereka dibawa ke dalam Katolik melalui perkawinan. Sering terjadi suami atau istri yang baru masuk menjadi Katolik, dia mampu melihat di balik kalender liturgi yang ditawarkan gereja untuk merayakan iman dan membacakan sabda Tuhan, sesuatu yang lain, yaitu Kristus yang hadir, Kristus yang berkati, Kristus menjadi sumber doa kita, sehingga mereka lebih rajin datang ke dalam persekutuan, lebih rajin datang untuk berdoa. Mereka menyeberang bukan hanya karena perkawinan, mereka menyeberang dari manusia lama menjadi manusia baru melalui jembatan tersebut, karena mereka melihat di balik di seberang jembatan itu Yesus hadir, sabda Allah hadir untuk didengarkan. Sahabat-sahabat rohani LPF yang terkasih, saat ini belum terlambat bagi kita untuk mulai melihat kembali apakah dampak yang telah kuperoleh dari setengah perjalanan masa Prapaskah ini. Kalau dampak itu kurang terasa, perubahan perilaku itu kurang terasa, bahasa-bahasa diksi kita yang masih belum produktif, yang masih belum memiliki makna-makna yang memotivasi, makna-makna yang mendukung kepada persaudaraan. Tetapi kita belum terlambat. Kita harus melihat itu bahwa di balik masa Prapaskah saat ini ada Kristus yang hadir. Kita dibawa untuk menyeberang ke sana, sehingga Paskah yang kita rayakan adalah Paskah bukan seperti orang-orang Nazaret. Semoga Tuhan memberkati kita. Sahabat Rani LPF, selamat memasuki pekan ini dengan mata iman kita, melihat di balik masa Prapaskah, sekaligus berjalanlah melalui jembatan iman tersebut. Kristus menunggu kita. Kristus ada bersama dengan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.